Allah menurunkan firman-Nya dalam bahasa Arab yang fasih. Di dalam kefasihan bahasa Arab inilah Al-Quran menunjukkan keindahannya, di antaranya dalam rima ayat-ayatnya. Rima tersebut terbentuk di antaranya karena kata-kata di dalam bahasa Arab memiliki tingkat keteraturan yang melampaui bahasa-bahasa lainnya. Berbeda dengan bahasa Inggris misalnya, yang sebuah kata bisa berubah baik karena perubahan waktu maupun karena jumlah, karena kalau jumlahnya berubah jadi jamak, tambahi s, tambahi es, dan lain sebagainya. Misalnya kalau jadi pelaku, teach jadi teacher misalnya. Nah, itu berubah hanya menjadi belasan kata saja. Sedangkan di dalam bahasa Arab, sebuah kata bisa berubah menjadi lebih dari 400 kata. Nah, ini dia menarik ini, satu kata menjadi 400 kata. Karena itu untuk bisa mengartikan sebagaimana bahasa-bahasa lain, yang tidak bisa tidak harus dilakukan adalah menguasai pola perubahan kata ini. Agar kita bisa bahasa Inggris misalnya, harus menguasai perubahan kata tadi, go, going, when, gone. Nah, masalahnya rata-rata orang-orang ini malas melakukannya. Ya, saya memiliki pengalaman ini, terutama kalau baru memulai dalam usia dewasa. Rata mereka tidak tahan untuk melakukannya. Melakukan sebentar, kemudian berhenti. Kalau sudah berhenti, kemudian hilang lagi ya. Padahal jika menguasai ini dengan baik, perubahan kata menjadi apapun akan mudah diidentifikasi asalnya. Aslinya itu bisa dikuasai dengan baik, bisa diketahui, sehingga memudahkan untuk mengingat artinya. Dengan kata lain, untuk menguasai arti 400-an kata itu hanya perlu mengingat satu kata dasarnya saja. Seperti dalam bahasa Inggris juga sama, itu teach, teaching, teacher misalnya. Kita hanya mengingat satu kata dari kata teach misalnya. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab ini kan berubah jadi 400-an kata. Nah, ini yang awalnya memang lebih sulit ya. Proses untuk menguasai ini tentu saja lebih berat dibandingkan bahasa Inggris. Tetapi kalau sudah dikuasai, nanti akan terjadi semacam keajaiban rasanya gitu. Tiba-tiba menguasai banyak kata itu karena menguasai pola kata ini. Nah, kalau pola perubahan kata ini tidak dikuasai, maka akan sangat sulit menguasai arti ayat-ayat Al-Quran. Sebab jumlah kata dalam Al-Quran itu kan banyak, 77.439 kata. Tetapi sesungguhnya hanya berasal dari ribuan saja kata dasarnya itu. Asli, kata aslinya itu hanya ribuan saja. Kalau per hari menghafal 10 kata dasar saja, maka dalam 10 bulan akan sudah menguasai arti 3.000 kata. Dan ini sudah melampaui jumlah kata dasar yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya untuk menguasai pola ini tidak sulit juga. Banyak juga sekolah Islam atau madrasah yang mengajarkan ini dalam bentuk pelajaran sorof atau tasrif. Jadi yang tadinya tadi saya katakan sulit, kalau dipelajari secara konsisten, apalagi didesain sebagaimana nyanyian, akan menjadi lebih mudah. Nah, memang pelajaran-pelajaran tadi itu bahasa, tadi itu biasanya diajarkan dengan pola yang terlalu formal. Nah, pelajaran ini disajikan dengan nuansa yang menyulitkan akhirnya. Ditambah lagi cara pelajarannya, pengajarannya itu ya, cara pengajarannya tidak terintegrasi dengan praktek menerjemahkan kalimat berbahasa Arab. Karena itu hafalan tasrif hanya sekedar menjadi hafalan yang kemudian menyebabkan para murid menjadi memikul beban, sehingga menjadi bosan mereka itu. Dengan kata lain, mereka tidak tahu sebenarnya untuk apa menghafalkan pola kata dalam pelajaran sorof ini. Saya sering menemukan orang yang ketika saya minta untuk belajar kembali sorof ini, mereka mengatakan saya dulu pernah belajar ini. Dan kemudian ketika saya minta untuk menghafal tadi itu, mengulang hafalan mereka, ternyata salah-salah itu. Ya salahnya 80%. Misalnya mereka fa'ala yaf'ulu fa'lan kecampur fa'ala yaf'ulu fa'alu fa'alat, misalnya begitu. Enggak teratur mereka itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka dulu belajar tidak jelas itu metodologinya, dan kemudian tidak dipastikan mereka belajar dengan benar. Nah,
Saya sudah membuktikan bahwa pelajaran sorof ini sudah bisa mulai diajarkan pada saat anak berumur di bawah 3 tahun. Saya memulai dari anak-anak saya sendiri, kemudian saya ajarkan di PAUD saya, kemudian kalau ini kan berhubungan dengan saya. Ada juga beberapa teman yang punya PAUD, kemudian saya minta untuk mengajarkan ini, ternyata bisa. Caranya bagaimana? Pelajaran itu didesain seperti nyanyian cicak-cicak di dinding gitu. Nah, mereka juga belum tahu artinya itu. Anak-anak kecil itu kan juga nggak tahu artinya cicak-cicak di dinding, burung kakak tua misalnya itu. Mereka belum tahu artinya. Tapi kalau dinyanyikan dan tidak dianggap sebagai pelajaran, anak-anak tidak akan menganggapnya sebagai beban. Nah, kemudian, ini yang penting, pada saat logika anak sudah mulai hidup, tentu saja gizinya masih cukup nih. Itu bisa terjadi pada usia 9 sampai 10 tahun lah kira-kira. Anak-anak sudah bisa diajak untuk mempraktekkan pola perubahan kata yang mereka hafal itu dengan mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Mereka sudah bisa membaca ya, di kajian masa lalu kita, kajian yang lalu sudah kita bahas ini. Dengan demikian pelan-pelan anak-anak akan mulai mengerti fungsi hafalan yang mereka miliki dan tidak terjadi sebagaimana kritik yang sering disebut taksonomi Bloom itu. Ini kalau cuma menghafal aja itu nggak ada signifikansinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, tapi ini kan hafalan yang dimiliki kemudian benar-benar berfungsi karena dipraktekkan untuk mengartikan Al-Quran. Dan sebaliknya ya, tanpa hafalan itu tak mungkin bisa menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin itu. Nah, berdasarkan riset, jika dimulai pada usia anak di bawah 3 tahun, mereka tidak masalah untuk diajak memulai menghafal dari tasrif istilahi maupun lugawi. Istilahi itu yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu nanti ada 10 polanya. Jadi kalau tadi 11 atau yang lain itu 10, berarti 10 kali 10 aja sudah 100 kan jadinya. Nah, namun jika dalam usia di atas 6 tahun mereka lebih cepat menguasai tasrif lugawi yang fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Saya belum bisa menjawab kenapa mereka lebih menguasai lugawi nih yang anak-anak usia 6 tahun ini. Mungkin karena ada lagunya itu, tetapi dalam hitungan yang kami lakukan itulah yang terjadi ya. Nah, kalau dipraktekkan dalam konteks orang dewasa itu juga sama, mereka akan lebih cepat untuk menghafal tasrif lugawi karena polanya mudah itu, fa'ala fa'ala fa'alu gitu kan. Nah, kalau mau belajar serius ya datang saja ke Planet Nuvo Rembang atau Monas Muda Institut Semarang. Di sana siapapun bisa belajar dengan super intensif, gurunya banyak, yang bisa mengajari banyak, yang bisa menemani banyak. Yang penting kalau IQ di atas 100 saja, biasanya bisa menguasai dalam waktu 1,5 bulan. Dan kalau anak usia SMP, bisa menguasai paling lambat setengah tahun.